Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviridina Natalia, NPM E1J022015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran saya, yaitu Project Method Morfologi 2023 tentang tanaman jagung Zeamais, nama famili Poaceae. Yang terhormat Ibu Suatu Nurjanah selaku dosen pengampu Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu tahun 2023. Yang pertama, morfologi akar. Nah, morfologi akar ini ada 4 bagian. Ada leher akar, terus ujung akar, rambut-rambut akar, sama tudung akar. Terus tugas akar itu ada 4. Yang pertama itu untuk memperkuat berdirinya tumbuhan. Yang kedua untuk menyerap air dan zat-zat makanan. Yang ketiga untuk mengangkut air dan zat-zat makanan pada ke tempat-tempat pertumbuhan yang memerlukan. Yang keempat itu kadang sebagai tempat untuk penimbunan makanan. Nah, sistem perakarannya, tanaman jagung ini mempunyai sistem perakaran. Adapun sifat-sifat akar, yang pertama itu merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dan arah tumbuhnya ke pusat bumi atau geotrop, terus atau ke dalam air itu heterotrop. Terus yang kedua, tidak berbuku-buku, juga tidak beruas dan tidak mendukung daun atau bersisik maupun bagian lainnya. Yang ketiga, warna tidak hijau dan biasanya itu keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Terus yang keempat, tumbuhnya terus pada ujungnya itu tetapi pertumbuhannya masih tidak sebanding dengan batang, membentuk seringkalinya meruncing hingga lebih mudah untuk menembus ke dalam tanah. Yang kedua, morfologi batang. Nah, morfologi batang ini umumnya berbentuk panjang dan seperti silinder atau dapat pula mempunyai bentuk lain, akan tetapi dia sering bersifat aktinomotif, yang artinya di mana sejumlah bidang dibagi menjadi satu atau sana. Yang kedua, morfologi batang. Nah, morfologi batang ini umumnya berbentuk panjang dan seperti silinder atau dapat pula mempunyai bentuk lain, akan tetapi dia sering bersifat aktinomotif, yang artinya di mana sejumlah bidang dibagi menjadi satu atau setampuk. Terusnya itu tumbuhnya biasanya itu ke atas, terus tidak mengalami percabangan pada tumbuhan jagung. Terus ada tugas batang. Nah, tugas batang ini ada 4. Yang pertama itu mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Terus itu misalnya kayak ada daun, terus bunga, terus buah. Terus yang kedua itu dengan percabangannya memperluas bidang asimilasi dan mendapatkan bagian tumbuhan di bagian sedemikian rupa. Yang ketiga itu yang keempat itu menjadi tempat perlindungan zat-zat makanan atau cadangan, termasuk tanaman jagung ini menyimpan cadangan makanan di bijinya. Berdasarkan jelas atau tidak jelasnya batang. Nah, tumbuhan jagung ini termasuk kelompok tumbuhan yang jelas berbatang. Terus bentuk batang jagung ini bulat atau teres. Terusan permukaan batangnya itu mempunyai permukaan bulat, licin, terus leafis. Terusnya itu arah tumbuh batang. Nah, tanaman jagung ini batangnya biasanya tumbuhnya tegak ke atas atau lurus, terus atau erectus. Nah, terus sifat batang jagung ini biasanya itu tidak bercabang, tidak memiliki sifat cabang, terus arah tumbuh cabang. Yang ketiga ada morfologi daun. Morfologi daun ini mempunyai 6 bagian, ada ujung daun, terus ibu tulang, helaian daun, urat-urat daun, terus pangkal daun, terus yang terakhir ada pelepah daun atau upi daun. Ada susunan daun. Nah, susunan daun pada jagung ini mempunyai daun tidak lengkap karena pada tanaman jagung daunnya hanya memiliki pelepah atau helaian daun yang melekat pada batang. Terus ada bangun daun. Bangun daun ini biasanya berbentuk pita. Terus ada ujung daun. Pada ujung daun ini biasanya runcing. Ada pangkal daun. Nah, pangkal daun ini biasanya daunnya rata atau terectus, pertulangan daunnya sejajar. Morfologi bunga. Nah, pada tanaman jagung ini memiliki 2 bunga. Yang pertama itu ada bunga jantan, terus ada bunga betina. Nah, bagian-bagian pada bunga jantan itu ada 3. Yang pertama ada kelopak, tajuk atas dan tajuk bawah. Nah, untuk yang bunga betina ada
5 bagian. Yang pertama itu ada tangkai tongkol, terus calon biji, kulit tongkol, terus rambut-rambut dan telur. Terus ada bunga lengkap atau tak lengkap. Itu termasuk tanaman jagung ini termasuk bunga yang tidak lengkap. Fungsi bunga jagung untuk menarik serangga atau hewan-hewan lain untuk membantu penyerbukan pada bunga tersebut. Terus ada bunga sempurna dan tidak sempurna, sama atau poligami. Nah, pada tanaman jagung ini memiliki tumbuhan termasuk tanaman jagung yang berumah. Morfologi buah. Nah, yang pertama itu ada bagian-bagian buah seperti ada di gambar. Nah, morfologi bagian-bagian buah ini ada 3. Yang pertama itu daun sekam, terus inti biji, terus ada tulang belakang atau tangkai. Terus yang kedua B, golongan buah. Buah jagung ini termasuk buah sejati majemuk. Bagian-bagian bunga yang ikut tumbuh bersama buah. Itu ada bagian bunga yang ikut tumbuh bersama buah itu biasanya ada benang sari, terus tangkai bunga, dasar bunga, kelopak udang. Nah, yang terakhir ada morfologi biji. Nah, morfologi biji ini mempunyai 3 bagian. Yang pertama ada kulit biji, terus endosperm, terus ada embrio. Nah, termasuk biji tertutup atau terbukanya, biji jagung ini termasuk biji yang tertutup. Terus biji jagung ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu lapisan luar yang tipis atau periskart, terus cadangan makanan, terus atau endosperm, terus ada embrio atau lembaga. Nah, bagian yang mengikuti kulit biji itu yaitu bakal biji, bakal buah yang kemudian menjadi kulit biji. Nah, untuk tipe, itulah presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.